Awalnya dorongan dari orang tua, terus saya mulai tertarik ya, terus sampai sekarang nyaman sama gitu. school drum band. Waktu masuk SD saya ngelihat kakak saya ikut drum band dan memang alatnya keren-keren, jadi saya tertarik ikut drum band. Gitu. Kan berarti motivasinya Iksan itu karena ngelihat kakak ikut drum band dulu Iya. ya. Oh, gitu. Tujuan drum band di tingkat SD ini adalah yang pertama adalah dapat melatih kerjasama di antara siswa, kemudian dapat meningkatkan gerak motorik anak-anak, baik itu dari sikap disiplin, koordinasi, kerjasama, bahkan anak-anak bisa menjadi lebih percaya diri, itu yang lebih penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tabi pun. Ya pun. Halo sahabat muslim, selamat datang di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Dalam podcast ini, Anda akan diajak berdiskusi dengan tokoh-tokoh pendidikan, ulama, praktisi, dan pastinya siswa-siswi berprestasi kebanggaan Yayasan Al-Azhar Lampung. Sebagai ruang inspirasi dan edukasi, podcast ini mengupas berbagai tema seputar pendidikan, keislaman, dan pengembangan karakter yang pastinya unggul Islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung. Tepuk tangan untuk kita semua. Sahabat muslim, hari ini saya kedatangan tamu spesial, teman-teman dari SD Al-Azhar 1. Mereka hari ini membawa 2 piala yang sangat gagah dan besar ya. Kira-kira mereka ini siapa sih? Mari langsung aja kita berkenalan dengan pembina dan juga siswa dari Ekskul Drum Band SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung. Halo Pak, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, Iya, Masya Allah. Ini juga siapa namanya? Duratu. Duratu dan Iksan ya? Ya, Iya, gimana kabarnya Duratu dan Iksan? alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat semua ya? Nggak ada yang sakit-sakit nih ya? Ya. Benar? Alhamdulillah sehat Bener semua. ya? Ya. Nanti jangan sampai pulang dari sini ternyata demam gitu. Demamnya demam panggung tapi maksudnya. Karena kayaknya deg-degan banget nih ya kelihatan. Iya, benar. Nah, sahabat muslim, kita hari ini kedatangan Pak Yandri dan juga dua siswa dan siswinya, yaitu ada Duratu dan juga Iksan. Pak Yandri mungkin boleh perkenalan kepada sahabat muslim di rumah. Hai, perkenalan, nama saya Yandri Nauli, biasa dipanggil Pak Yandri. Di sini saya sebagai pembina drum band SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, Halo, perkenalkan nama saya Duratu Anasiha, biasa dipanggil Duratu. Saya sebagai anggota drum band SD Al-Azhar 1. yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Feliciano Ihsan Eldrian Suciadi, biasa dipanggil Ihsan. Saya ikut ekskul drum band. Oke, berarti ini 2 siswi yang ikut ekskul drum band ya, betul ya? Iya, betul. Itu ikut ekskulnya dari kapan nih kalian? Saya dari awal kelas 4. Dari awal kelas 4, wow. Kalau Duratu? Di pertengahan kelas 4. Pertengahan kelas 4, Iya. berarti udah, sekarang kelas 6. Kelas 6 Iya. sekarang. Betul ya, kelas 6 Iya, ya? betul. Oh, keren banget nih. Kenapa kalian tertarik nih ikut ekskul drum band? Awalnya dorongan dari orang tua, terus saya mulai tertarik ya, terus sampai sekarang nyaman sama gitu. school drum band. Awalnya berarti disuruh ya sama orang tua Iya. ya. Ada unsur-unsur keterpaksaan gak nih berarti waktu ikut? Awalnya gitu. Awalnya gitu ya. Iya, biasanya kan gitu ya. Iya, Awal-awal tuh dipaksa dulu Iya. Pak, biasanya sama orang tua. Karena misalnya anaknya tuh pengennya ikut nari gitu atau ikut pencak silat nih biasanya Iya, nih. benar. Sibuk lah pengen coba-coba gitu kan. Tapi ternyata orang tua lebih, aduh sih kamu ikut drum band aja, kamu gitu berarti awalnya. Iya. Awalnya kamu sebenarnya pengennya ikut apa? Pramuka. Oh, pramuka. Oh, Ya. sama dong capeknya sebenarnya ya. Kenapa tuh tertarik sama pramuka? Keren aja ngeliat kakak-kakaknya. Oh gitu. Oh, gitu. Tapi ternyata waktu kamu ikut drum band keren-keren juga. Iya. Iya ya, karena kan di make up ya Pak ya kalau Iya, misalkan benar. drum band ya Pak. Terus pakaiannya juga pasti bagus-bagus ya. Kalau saya Iya. tuh ngelihat anak-anak drum band tuh pasti kayak cantik-cantik, ganteng-ganteng, rapi-rapi gitu, bener ya? Iya, benar. Mm-mm. Kalau Iksan nih, kenapa kamu tertarik ikut drum band? Dari awal TK saya memang sudah drum band. Waktu masuk SD saya
ngelihat kakak saya ikut drum band dan memang alatnya keren-keren, jadi saya tertarik ikut drum band. Gitu. Kan berarti motivasinya Iksan itu karena ngelihat kakak ikut drum band dulu Iya. ya. Oh gitu. Tapi Iksan ngerasa berat nggak sih alat-alat drum band itu? Iya, ngerasa berat, tapi kalau mau nggak berat amat. Oh, bisa lah ya intinya Iya. ya, alhamdulillahnya ya. Tapi kan berarti Iksan ngikut drum band dari TK ya, keren banget loh. Itu dulu megang alat apa tuh waktu TK? Sama kayak SD kuarto. Oh berarti tetap konsisten ya dari TK sampai SD megangnya kuarto. Iya. Gitu. Kalau Dura tuh apa megangnya alat apa? Pas awal masuk itu megang CG bendera. Oh CG itu bendera ya? Jadi itu bendera color guard. Terus pas kenaikan kelas 6 itu ke Gita Pati. Oh Gita Pati, berarti yang di depan itu ya, Iya, ya Pak benar. ya? Oh. Yang pakai tongkat, yang muter-muter Oh, tongkat. yang pakai Iya. tongkat. Berarti dari megang bendera sekarang tongkatnya aja ya, Iya, megangnya. Dia suka atraksi. Oh atraksi, wah ada akrobatnya nggak nih kalau Iya. misalkan ekskul drum band? Itu tergantung dari anaknya. Anaknya mengembangkan gerakannya sendiri. Oh gitu, Iya. oke berarti benar, berarti sebenarnya ada arahan dari gurunya, kemudian anak itu bisa improvisasi sendiri ya Iya, untuk benar. gerakannya. Karena kan menurut kita gerakannya yang bagus seperti ini, tapi bagi anak mungkin kurang Iya. nyaman gitu kali ya Pak Iya, ya. benar. Jadi boleh disesuaikan sendiri ya. Iya, tergantung kreativitas anaknya. Oh Pak, bagusnya kayaknya saya sambil jongkok-jongkok, apa sambil tiduran iya, gitu. iya. Oh gitu, berarti Iya. memang untuk gerakan dari Gita Pati sendiri tuh memang ada diskusi dengan gurunya juga dan siswanya juga ya Pak ya? Iya, benar sekali. Oh oke, sejauh ini gimana? Aman? Aman. Aman ya? Senang ya nih pindah dari CG ke Gita Pati? Senang sih karena itu wishlist juga kan. Wih. dari CG Oh, itu. iya. Wishlist ya, Iya, oke. termasuk orang pilihan itu kalau untuk dipilih untuk jadi Gita Pati Oh gitu. gitu. Iya, Ada benar. berarti ada kriteria tertentu ya? Ada. Oke mantep sih, keren ya. Oke Pak, kita tadi udah bahas selintingan nih tentang pengalamannya Duratu dan juga Iksan nih, mengapa mereka akhirnya memilih untuk ikut ekskul dari drum band. Sebenarnya Pak, saya juga penasaran nih Pak, drum Iya. band sendiri di SD Al Azhar 1 ini berada sejak tahun berapa sih Pak? Drum band sendiri di SD Al Azhar 1 ini berdiri dari tahun 2006-2007. Itu berkat aspirasi dari orang tua, murid, dan para guru. Akhirnya kan untuk mengembangkan minat dan bakat anak apalagi di bidang musik dan seni, akhirnya dari pihak sekolah merespon aspirasi tersebut sehingga terbentuklah ekskul drum band tersebut di SD Al Azhar 1. Oh oke, berarti ekskul drum band ini hadir dari keinginan orang tua juga Iya, ya, betul. untuk anaknya tampil bermusik dan juga berkesenian seperti Iya. itu. Oh oke, berarti di awal-awal itu memang langsung sering ikut lomba kah atau gimana Mbak? Ini kan saya lihat nih ada banyak, Iya, ada betul. 2 piala ya. Ini piala apa aja nih Pak? Itu piala Kemenpora kemarin. Ini dua-duanya. Iya, dua-duanya semua. Oh gitu, berarti sempat ini tampilkah atau lomba kah seperti apa? Lomba. Lomba. Iya, cuman kemarin kan lombanya di Saburai, cuman untuk pertama kalinya kemarin ada mini game-nya. Oh iya. Iya. Oh gitu. Kalau misalkan untuk anggota dari ekskul drum band ini berapa Pak? Sekalinya mereka tampil gitu? Kalau yang ini kemarin tampil sekitar kurang lebih 60 sampai 70. Wow, 60 sampai 70 Iya. orang. Itu siswa semua Pak? Siswa semua. Tanpa adanya guru yang ikut juga gitu? Guru hanya sebagai pendamping Iya, berarti? guru hanya sebagai pendamping saja. Oh. Untuk yang tampil siswa semua. Pure siswa semua Pure. berarti ya? Oh Iya, gitu. Keren-keren. Berarti dari 60 orang ya tadi ya? Iya, 60 orang. 60 orang itu bagaimana cara melatihnya Pak? Karena kan itu ramai banget ya. Iya, ramai benar. Gimana tuh Pak cara Itu dilatihnya, pelatihannya? kan pelatihnya ada 3. Iya. Ada yang pelatih khusus pianika, ada yang pelatih memang khusus apa namanya CG color guard. Nah, satu lagi pelatih khusus yang bass drum, kuarto, dan marching band. Yang mukul-mukul ya, Iya, berarti betul. dipisahin ya Pak ya. Dipisah. Yang mukul-mukul, niup-niup sama bendera-bendera dipisah berarti Iya, dipisah. latihannya. Oh, Nanti gitu. udah latihan sendiri-sendiri, baru nanti digabungkan. digabungkan jadi satu. Iya iya. Makanya saya bingung kan, sempet bingung karena dari 60 siswa itu latihannya gimana awalnya? Berarti memang kalau untuk latihan itu dipisah-pisah dulu, baru nanti saat mau menuju lomba baru digabungkan berarti. Enggak. Dia dipisah-pisah dulu, nanti pada saatnya semuanya kira-kira sudah hafal, sudah pas musiknya dan ketukannya baru digabung. Oh, Coba gitu. digabung gitu kan.
Jadi biar bisa melatih kerjasama sama koordinasi antara alat. Iya, kan itu Iya. pasti susah Pak, karena kalau seperti itu kan ada harmonisasi Iya, dari musik itunya sendiri gitu Pak. Mungkin yang tadinya mukul-mukul, yang satunya niup-niup itu kan pasti beda gitu. Iya, Nah itu betul. gimana cara mereka untuk bisa tahu gitu? Oh saya harus niup itu pas di bagian duratu atau misalkan si A mukul ini nih, Iya. itu gimana Pak caranya? Itu kan notnya beda-beda, Iya. nadanya beda-beda. Makanya pada saat nanti dikasih tahu dulu. Nanti pada saat ini pianika yang bunyi ini gitu. Habis itu CG. Untuk gitu. mensinkronisasikan Iya, itu ya, agar Pak, ya? Semuanya sinkron. Oh iya iya, oke. Sebenarnya apa nih Pak tujuan dari kegiatan drum band di tingkat SD ini Pak sebenarnya? Tujuan drum band di tingkat SD ini adalah yang pertama adalah dapat melatih kerjasama di antara siswa. Kemudian dapat meningkatkan gerak motorik anak-anak, baik itu dari sikap disiplin, koordinasi, kerjasama, bahkan anak-anak bisa menjadi lebih percaya diri, itu yang lebih penting. Iya sih itu yang lebih penting ya, Iya. karena banyak sebenarnya anak-anak yang aktif, yang Iya. suka bermain, tapi kan mereka kalau untuk disuruh tampil biasanya malu, Iya, betul. apalagi untuk lomba gitu kan, sekelas lomba gitu pasti malu. Kalian awal-awal ikut lomba malu nggak? Iya. Malu ya, gimana tuh? Perasaan waktu pertama kali ikut lomba kalau versi Duratu gimana tuh? Takut salah gerakan. Waktu itu berarti masih CG ya? Iya. Itu takut salah gerakan. Apa kalau CG itu bisa nabrak temennya gitu nggak sih Pak kalau misalkan nggak sesuai? Iya, kalau nggak sesuai jaraknya bisa. Bisa ya? Iya, bisa. Nah itu gimana cara kamu supaya nggak tabrakan sana sini gitu? Biasanya sebelum mulai itu kan disusun dulu barisan. Nah, berarti kamu udah lihat nih kamu akan gerak ke sini dan ke sini gitu. Iya. Iya. Oh gitu. Tapi pengalaman pertama kamu sangat mendebarkan. Iya. Nah, tapi overall aman ya? Aman. Aman. Kalau Iksan gimana nih? Pertama kali kamu ikut lomba kapan kira-kira? Awal kelas 4 itu dilatih, habis langsung ikut lomba ke Pekor. Berarti nggak lama dari kamu bergabung drum band langsung ikut lomba. Iya. Itu perasaannya deg-degan banget gak? Alhamdulillah enggak. Oh kenapa Oh, tuh? Oh karena udah Udah biasa udah mungkin, Bu, ini udah ya biasa. waktu dari TK ya. Iya. Iya. Berarti lebih ke apa tuh perasaannya? Biasa aja kah Kayak atau gimana? percaya diri, terus diliatin orang tuh jadi kayak gimana ya? Jadi lebih semangat gitu Iya ya. lebih semangat Iya. gitu kalau diliatin. Gitu. Kalau orang tua mendukung kegiatan Iya. kamu ini. Jadi sering ikut nemenin pas lomba kah atau pas latihan gitu? Iya, setiap lomba ditemenin, diliatin gitu. Oh gitu. Berarti itu ya yang bikin kamu semangat dan akhirnya nggak malu ya? Iya. Oke. Berarti sungguh luar biasa ya berkat doa, Berarti memang, kedua orang tua ya Iksan ya. Betul, berarti memang sebenarnya support dari orang tua, guru dan juga masyarakat itu penting ya Pak ya. Iya, penting. Kalau misalkan Duratu nih, kamu deg-degan gak kalau misalkan disorakin sama penonton, misalkan kayak yang semangat Duratu, itu lebih bikin semangat atau justru kamu malah takut ngeblank? Dua sih ya. Dua-duanya. Semangat sama ngeblank. Kebetulan ada pengalaman pas lomba di Pekor itu, kan yang supporternya banyak ya. Jadi suara Gita Patnya itu nggak kedengeran. Oh wow, bahaya banget itu ya berarti ya. Iya. Kalau misalkan Gita Pati itu pakai mikrofon kah atau enggak emang suara sendiri aja? Pakai mikrofon. Pakai mikrofon, tapi iya karena penontonnya ramai pasti Iya. tetap aja bisa nggak kedengeran ya. Itu gimana tuh berarti waktu nggak kedengeran itu? Bingung sendiri. Karena Gita Patnya udah siap gerak, kita orang masih di gerakan akhirnya itu. Oh iya karena ramai itu ya. Sebenarnya lebih ke mengganggu konsentrasinya itu karena penonton yang mungkin terlalu aktif ya, Iya. terlalu berisik ya. Oh iya. Suaranya jadi campur. Iya, bingung. suaranya pasti lebih Iya, campur. Nah, sekarang kan kamu di Gita Patinya. Gimana suara kamu supaya lebih melengking lah, supaya teman kamu 60 orang, Pak. Pasti kan rame banget ya. Itu gimana cara kamu supaya suaramu bisa kedengaran sampai belakang? Dikerasin sih. Kamu lebih ke teriak berarti? Iya. Gitu, keren. Oke, Pak. Kalau misalkan pembinaan yang dilakukan kepada teman-teman dari Exul Drum Band ini gimana, Pak? Apakah mereka ada latihan seminggu sekali atau ada 2 minggu sekali itu gimana, Pak, pembinaan yang dilakukan? Kalau pembinaan yang dilakukan selama ini di latihan selama seminggu 1 kali. Oh, seminggu Iya, sekali. seminggu sekali saja. Itu saat pulang sekolah kah atau ada hari khususnya? Kalau untuk latihan biasa di luar jam pembelajaran. Tapi kalau untuk lomba biasanya ditambah. Untuk jadwal durasi latihannya ditambah. Bahkan sampai hari libur pun kita tetap latihan. Oh iya, tetap latihan gitu ya. Iya. Oh, gitu. Berarti kalau untuk yang ekskul biasanya itu memang seminggu sekali. Iya. Di hari? Di hari Kamis Di hari Kamis. Berarti di jam berapa itu, Pak? Sekitar. sekitar jam 2, setengah 3.
Oh, untuk durasi latihan sendiri berapa lama, Pak? Durasi latihan minimal 2 jam. 2 jam. 2 jam itu berarti memang mereka latihan sendiri-sendiri sebagai pos to pos ya tadi itu ya, Pak ya? Iya, latihan sendiri-sendiri dari posnya masing-masing, kemudian baru digabung. Gitu. Oke. Kalau misalkan untuk anak yang baru pertama kali nih ikut drum band, itu kan pasti sangat sulit ya bagi mereka. betul. Itu pembinaannya seperti apa, Pak? Pasti lebih ekstra ya? Iya, benar sekali. Untuk anak-anak pemula biasanya untuk kami kenalkan dulu ini berbagai Alat-alatnya. macam alat-alatnya, ada bass drum, snare drum, marching gitu kan. Dan dari situ anak-anak tuh tahu, oh ini gimana cara mainnya, nah gini dipukul, ada yang ditiup kan, ada yang diberantemin kayak simbal gitu kan. Diadu ya. Iya, diadu, betul. Oh. Nah dari situ anak-anak tahu. Nah kita lihat juga kira-kira anak ini pasnya ditaruh di mana nih, bagian alat yang mana. Berarti bukan mereka yang memilih untuk mau di alat apanya, tapi mereka dikenalkan ke semua alat, Iya, terus betul. baru mereka yang melihat gitu, Iya. inginnya di mana gitu Pak ya. Mereka dikenalkan dulu dengan alat, nyoba dulu satu-satu alat, nanti baru pelatihnya melihat kira-kira pas nggak pukulan anak ini di alat ini gitu. Oh gitu. Jadi Berarti dari kalau situ bisa kelihatan anak ini pasnya di alat yang mana. oh iya, kalau misalkan nih ada anak yang dia itu pengennya di pianika ya, Iya betul. di pianika misalnya, tapi ternyata dia kurang cocok niupnya salah-salan, itu berarti bisa dipindah berarti. Bisa. Sebenarnya anaknya pengen banget di pianika, tapi dia niupnya nggak pas. Iya betul. Berarti bisa ya Bisa dipindah bisa ya? dipindah. Tapi kita kasih penjelasan dulu. Nah ini kamu cocoknya di sini. Mungkin lebih seru pakai alat yang ini gitu. Oh, berarti Iya. lebih kayak dikenalkan alat yang baru dan didoktrin ya anaknya Iya, untuk didoktrin berpindah dulu. ya, Iya, berpindah alat ya. Karena kan mau nggak mau ya kalau misalkan dia dirasa kurang mumpuni di alat satu, ya lebih baik diarahkan ke alat yang lainnya kan. Iya betul. Supaya bisa lebih berkembang juga, benar sih. Oke, kalau kalian sendiri gimana nih? Adakah tantangan saat kalian pertama kali main alat drum band? Ada. Apa? Tantangan dari Duratu. Langsung ada nih. Langsung ada ini. Langsung ada. Apa tuh? Semangat Dur jawabnya. Apa Dur? Ngelatih kekompakannya susah sih. Oh gitu. Daripada ngafalin gerakan, kompaknya lebih susah. Oh iya ya. Karena kan kalau misalkan latihan kamu awal kan CG ya. Iya. Berarti kan kamu awalnya latihannya sendiri, terus tuh mau digabungkan sama teman-teman, itu yang bagian sulitnya. Iya. Berapa lama cara kamu untuk menyesuaikan bisa menselaraskan latihan gerakan dengan teman-teman? Kurang lebih 2-3 kali latihan baru bisa. Oh iya, susah ya. Belum Iya, belum lagi tabrakan-tabrakannya sama Iya. teman-temannya ya. Berarti itu tantangan paling sulitnya. Kalau misalkan sekarang nih sebagai seorang Gita Pati, apa kesulitan yang kamu alami? Sejauh ini belum ada sih yang ditemuin. Sejauh ini belum ya, jangan sampai ada ya. Iya. Soalnya kalau Gita Pati itu berapa orang sih Pak? Satu. Oh 1, berarti hanya 1 orang ya. Iya. Iya, keren. Kalau dari Iksan, apa nih tantangan atau kesulitan yang kamu alami saat pertama kali ikut drum band? Mukul alatnya itu susah. Oh, kenapa? Susahnya itu kenapa? Apakah karena kamu nggak fokus mukul Iya alatnya? nggak fokus. Terus kan TK tuh ke kelas 4 udah lama jadi udah kurang bisa gitu. Oh, udah mulai lupa ya? Iya. Pak, kalau misalkan drum band ini tuh dari kelas berapa sih, Pak? Boleh ikut ekskul drum band gitu ya? Dari kelas 3. Dari kelas 3? Iya. Oh, gitu. Kenapa dari kelas 3 nggak ikut drum band langsung? Dulu kelas 3 belum boleh, kelas 4 Oh, baru gitu. boleh. Karena badan masih kecil kali ya? Iya. Takut keberatan alat ya? Biasanya kan alatnya berat-berat ya, Pak ya? Iya. Itu juga bisa menyesuaikan dengan postur tubuh anak-anak. Kalau misalnya anak ada postur tubuhnya yang kira-kira nggak sesuai dengan alatnya, kami arahkan yang sesuai. Kan nggak mungkin Gitu. badannya Iya. kecil disuruh megangin drum yang gede banget Iya, itu, Pak ya? betul. Yang ada jatuh gitu ketimbang drumnya kayaknya ya. Kayak gitu. Berarti awal-awal kesulitanmu di mukul alatnya. Iya. Terus gimana cara kamu akhirnya menemukan solusi untuk memukul alatnya dengan benar? Ya kan dilatih jadinya bisa lagi. Kamu latihan terus berarti di Iya. rumah? Kalau ngapalin notnya susah nggak? Enggak, itu enggak diapalin, tiba-tiba bisa sendiri gitu. Oh, iya, luar biasa. Itu nggak dihafalin, tiba-tiba bisa sendiri ya, keren banget. Berarti emang suka denger musik apa gimana? Enggak suka denger musik. Oh, nggak suka denger musik, tapi berarti memang bakat alamiah ya. Iya. Oh, kirain karena emang suka denger musik jadinya untuk ketukan-ketukan kamu paham. Enggak ya berarti ya? Enggak. Sukanya ngapain? Hobinya apa sih? Hobi saya ngegambar. Oh, malah hobinya Oh, ngegambar hobinya ya. ngegambar. Wow. Kenapa nggak ikut ekskul? Ada ekskul menggambar juga nggak Ada. di SD? Kenapa nggak ikut ekskul menggambar?
cuman hobi gambar itu enggak. Nggak pengen Oh. diseriusin Iya, gitu, nggak pengen yang ikut-ikut lomba gitu nggak ya? Nggak. Berarti kamu ada niatan untuk lanjut ke drum band terus kah atau Iya, ada niatan untuk ganti ekskul? Gak ada, kayaknya SMP sama SMA saya lanjut drum band gitu kan sekolah. Apa sih yang bikin kamu cinta banget atau suka banget sama drum band? Ya saya memang tertarik sama alatnya, keren-keren gitu. Terus sama busananya gimana? Iya seragamnya keren-keren juga, bagus gitu. Jadi karena kamu karena keren tadi tuh makanya kamu pengen ikut drum band terus? Iya. Gitu, oke. Kalau kalian berdua ini pernah ikut lomba apa aja sih? Lomba di Pringsewu, yang lomba saya pernah ikutin tuh di Pringsewu sama di Pekor. Di Pringsewu dan Pekor itu lomba pertama kah atau gimana? Yang di Pringsewu lomba pertama. Lomba pertama. Oh, berkesan banget. Gitu gimana tuh lombanya? Takut sih, deg-degan. Itu berangkatnya dari sekolah. Dari sekolah bareng-bareng naik bis. Oh, naik bis ke Pringsewu. Iya. Gitu. Kalau dari versinya Iksan, pernah ikut lomba apa aja? Pernah ikut lomba di Pringsewu, Pekor sama Transmart. Oh, adakah lomba yang paling berkesan di antara ketiga itu? Lomba di Transmart. Kenapa tuh? Lomba di Transmart kenapa menurut Iksan itu sangat berkesan? Karena itu lomba multi games, jadi disuruh keliling Transmart itu sambil mainin musiknya. Terus kalau udah selesai ditanyain apa aja, apa itu ketukan-ketukan tuh kayak misalnya forte itu apa, piano apa gitu. Jadi bukan yang kayak lombanya itu bukan yang satu rendengan 60 orang gitu ya? Lebih ke Bukan. mini games. Itu ada tambahan lomba mini games. Oh, tambahan lombanya. Iya. Jadi anak ditanyakan masalah note. Jadi note ini suaranya keras apa pelan apa panjang gitu. Gitu. Itu Iya. itu ibaratnya games tambahannya aja Iya, ya game berarti. tambahan. Berarti memang awalnya lomba biasa yang kayak drum band pada umumnya ya? Iya betul. Oh gitu. Jadi itu yang berkesan karena serunya. Iya serunya. Pertama kali ya Sannya. Pertama kali baru denger juga gitu maksudnya tiba-tiba kok ada Iya, games betul. kayak gitu ya Pak ya? Baru pertama kali lomba kemarin ada game seperti itu. Karena biasanya enggak ya Pak ya? Biasanya hanya sekedar lomba musik dan display. Oh iya. Kalau Iya. misalkan lomba itu biasanya berapa menit sih Pak durasinya? Kalau durasi untuk lomba sekali tampil itu kurang lebih sekitar 10 sampai 12 menit. 10 sampai 12 menit. Itu lagunya berapa lagu biasanya? Minimal 3 lagu. Minimal 3 lagu. Oh. Itu berarti langsung nyambung antara lagu satu dan lagu selanjutnya gitu ya? Iya. Wow, pasti latihannya juga keras banget itu ya. Iya. Maksudnya untuk 10 sampai 12 menit gitu kan, teman-teman harus berada di bawah sinar matahari itu dengan alat yang berat. Tapi biasanya kalau lomba di dalam gedung. Oh, di dalam gedung. Iya, Jarang indoor. yang untuk di luar gitu. Jarang yang di luar. Oh, saya kira kalau latihan yang baru di luar Iya. ya. Kecuali yang di Transmart kemarin karena dia ada pawainya. Jadinya di luar. Iya, muterin Transmart. Oh, keren. Berarti itu sambil muter sambil main alat musiknya? Iya betul. Keren. Itu gimana? Apakah kalian sempet terkecoh? Biasanya diem di tempat nggak sih Pak? Iya biasanya diam di tempat. Cuma sekedar formasi biasanya. Iya, paling formasi pun Iya, geser-geser doang iya. ya, nggak yang sampai harus jalan muterin gitu ya? Iya betul. Oh gitu. Oke, gimana nih cara Bapak menyelaraskan kegiatan drum band ini untuk mendukung kegiatan belajar di bidang akademiknya nih Pak? Karena biasanya nih Pak, anak-anak itu lebih seneng untuk ikut ekskulnya daripada harus belajar di kelas. Nah itu Iya, gimana? betul. Itu gimana tuh Pak? Kalau kami dari pihak sekolah, alhamdulillah selama ini tetap mendukung anak-anak yang ingin memberikan minat dan bakatnya di bidang seni dan musik, terutama di drum band ini. Tapi kami tetap berkoordinasi dengan Guru ya? kelasnya, bagaimana pembelajaran dia di kelas, apakah menurun ataukah ada peningkatan. Jadi jangan sampai gara-gara ekskul drum band ini akademik anak-anak di kelasnya bisa menurun. Malah harusnya kegiatan ekskul ini menjadi motivasi supaya mereka belajar lebih giat lagi ya Pak di Iya, kelasnya betul. Pak ya. Karena kan kalau misalkan kalian lebih suka ikut drum bandnya atau belajarnya nih? Drum Drum band ya. Tuh kan, baru dibilangin lebih suka ikut drum band atau belajar, ternyata drum band Pak ya. Iya. Berarti seneng nih kalau misalkan izin latihan mau lomba. Seneng lah. Aduh, tapi tetap harus diselaraskan Tetap harus. dengan pembelajaran di kelasnya ya. Iya. Iya.
supaya nggak hanya ekskulnya aja nih yang berprestasi, tapi juga di akademiknya juga tetap memberikan nilai-nilai yang terbaik lah gitu Iya, kepada ayah bunda di rumah gitu. Nah Pak, apakah ada nilai-nilai pembelajaran nih Pak, seperti misalkan kerjasama, konsentrasi, dan atau kreativitas yang dikembangkan nih melalui drum band? Banyak sekali sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di dalam ekskul drum band ini yang bisa anak-anak dapatkan. Yang salah satunya adalah dari nilai percaya diri yang pastinya kan. Karena apa? Anak-anak tampil ini di depan umum, di tempat yang mereka tidak tahu kan, tempat pertama kali mereka datangin orang-orang yang mungkin tidak mereka kenal gitu kan. Nah itu membangun mental mereka agar mereka lebih percaya diri, kemudian kerjasama, tanggung jawab, disiplin seperti itu. Ada nggak Pak anak-anak yang ketika sudah berada di tempat lomba itu demam panggung dan dia nggak mau lomba? Alhamdulillah kalau sejauh ini Sejauh ini ada. nggak ya, karena udah terbangun rasa percaya dirinya itu ya Iya. berarti ya. Sekalipun dia demam panggung, tapi tetap kami berikan motivasi dan semangat agar tetap tampil. Iya sih, keren banget. Nah itu kalau kalian sendiri versi siswanya nih, gimana cara kalian untuk tampil percaya diri? Kalau versi kalian, Dura tuh mungkin boleh? Kalau saya dibawa enjoy, dibawa happy aja, anggap lagi latihan gitu. Jadi lebih nggak stres ya? Iya. Karena kan kalau misalkan diliatin sama banyak orang, pasti lebih nervous nggak sih? Lebih deg-degan ya? Iya, deg-degan banget. Kalau versi Iksan gimana supaya lebih percaya diri? Latihan yang konsisten, terus pas udah lomba itu Sudah lomba percaya diri aja. lebih ini berarti lebih Iksan fokus aja di mukul alatnya ya? Iya. Intinya gitu ya. Karena kan kalau misalkan salah buyar malahan ya. Kalau Iya. misalkan Iya, Iksan yang nggak percaya diri pas mau mukul malah buyar, lupa, malah bikin jelek. Pasti kan kalau misalkan salah satu pasti salah semua nggak sih Pak? Iya, musiknya akan terganggu. Iya benar. Irama musiknya pasti akan berbeda. Jadi gimana caranya teman-teman di sini benar-benar harus membangun solidaritas, kekompakan, dan juga Konsentrasi. konsentrasi pasti poin paling pentingnya. Wih keren banget nih. Terima kasih loh untuk Duratu dan Iksan yang udah keren banget hari ini dan juga menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya di drum band dan juga ini sudah membawa piala-piala wow yang sangat bergengsi dan keren sekali. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Terima kasih untuk Pak Yandri yang sudah mengenalkan nih ekskul drum band. Ternyata di drum band itu ada banyak sekali loh alat-alatnya ya Pak ya. Iya, betul sekali. Dan juga ada banyak sekali nilai pembelajaran yang tidak didapatkan biasanya di dalam kelas seperti tadi kedisiplinan, mungkin rasa percaya diri dan Tanggung jawab. kekompakan, tanggung jawab, bahkan kemandirian juga bisa dipelajari Iya, lewat betul. ekskul drum band ini ya Pak ya. Iya, betul. Karena mungkin kalau pembelajaran di kelas itu lebih ke arah akademisnya, lebih ke arah gimana cara berkonsentrasi untuk di pembelajarannya dan sebagainya gitu ya Pak. Iya, Tapi ini memang di ekskul ini memang diajarkan itu untuk lebih lagi lah membangun membangun kepribadian yang lebih baik lagi lah seperti itu ya Iya, Pak betul. ya. Masya Allah. Terima kasih kepada Duratu dan Iksan yang telah berbagi cerita di hari ini dan juga terima kasih kepada Pak Iya, Yandri sama-sama, Bu. yang sudah menghantarkan nih anak-anak Iya. generasi bangsa ini untuk terus maju dan berprestasi pastinya. Nah sahabat muslim, kita akan jumpa lagi di video lainnya pastinya dengan prestasi-prestasi lainnya ya. Jadi terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.